Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami sini tim. Langkah mundur langkah kencot. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa eksplor kembali ya. Dimana malam hari ini adalah malam kedua ya, setelah kita bertemu dengan Eyang Sabdowaya, yang dimana Eyang Sabdowaya itu telah mengamanahkan kita untuk menyempurnakan wafak logam mulia 1000 dinar dengan mencari hakikat hidup ya. Alhamdulillah teman-teman ya, tadi malam saya sudah dikasih petunjuk, di mana petunjuk itu mengarahkan saya ke suatu tempat, di mana tempat tersebut saya disuruh untuk menemui sesosok makhluk ya. Beliau bernama Petapa Gandawasesa ya. Di mana pertemuan saya menemui Eyang Gandawasesa itu saya disuruh untuk berguru sebuah keilmuan yang bernama sastra jendra ya. Ternyata teman-teman ya, mengkaji ilmu sastra jendra itu tidaklah gampang. Karena saya harus melewati banyak sekali mungkin ya rintangan. Dan alhamdulillah tadi malam kita baru menyelesaikan satu rintangan ya. Dan ternyata rintangan tadi malam mengandung sebuah pelajaran ya. Setelah saya bertemu dengan Eyang Gandawasesa, terus suruh berjalan ke belakang ya, akhirnya ketemu salah satu makhluk berpenampilan gembel. Dia meniupkan pasir ya, debu ya, dan saya suruh memaknai apa maksud dari debu yang ditiup lalu hilang. Alhamdulillah saya lulus teman-teman ujian pertamanya. Nah, namun setelah itu ternyata saya diuji lagi, suruh jalan ke belakang lagi. Lah dari jalan ke belakang sayangnya kita bertemu dengan Mas Blendos, Bang Marcel dan Mas Ogun. Dan sampai pagi kita tidak mendapatkan apapun. Jadi malam hari ini mungkin saja ini ya Mas ya, ini saya meringankan pekerjaan panjenengan semua ini ya. Mungkin saja dengan adanya kita terlalu ramai ya, sehingga ujian itu tidak ditunjukkan. Atau kemungkinan karena kita yang datang awal berdua gitu Mas, bisa juga kan gitu. Ya, jadi malam hari ini saya akan coba berdua dulu dengan Mas Diki, dan kalian nanti tunggu di sini. Jangan kemana-mana, yang penting komunikasi lancar. Begitu aja. Ya, sementara itu dulu. Karena Eyang Sarif pun sudah mengatakan terhadap saya, Nang, dalam menjalankan ujian ini sebenarnya yang penting kamu mengerti, bukan bahaya yang menghampirimu. Jalannya sebenarnya sudah ditutup untuk jalur-jalur bahayanya. Oh, Tinggal nggarap soalnya yang penting saya ini. Jadi insya Allah aman. Yang penting kamu tetap di sini ya, sambil mantau-mantau atau gurih sama Bang Marcel. Ya explore apalah sederhana, nggak apa-apa. Sederhana saja ya. Intinya kita stand aja dulu Mas, kalau perihal mencari malu-malu kayak mbok resiko lah. Ya, bukan risiko ya. Ya, udah pernah kejadian gitu Bos. Iya, stand aja lah Bos. ya. Oke, yuk. Angger komelu nu remedi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih langkah mundur langkah kencot. Nah, teman-teman berarti biasa pantang Pokoknya buat teman-teman itu standby terlebih dahulu, sholat terlebih dahulu, pandangin video tim kasih, jangan lupa THR-nya udah mepet, masih ada, hubungi nomor yang ada di bawah ini ya. Dulu ya. Oh, apa sih Bang? Ya. Kita lanjut teman-teman. Bagaimana Mas ini saya nyalakan kamera. Kita sudah berjalan terlalu jauh Pak. Gimana ini Mas? Kita tidak menemukan apapun lagi loh. Apa ada yang salah ya, Dik? Nah, itu permasalahannya Mas. Assalamualaikum. Meditasi ataupun apa Mas? Coba naik ke atas lagi yuk.
Angin dik, angin dik. Apa? Ada angin. Kau tidak akan menemukan apapun selagi kau masih ketergantungan di dalam gelap. Kau dengar suaranya atau tidak, dik? Iya mas, ada suara tadi mas. Kau tidak akan pernah menemukan apapun selagi kau masih ketergantungan dengan kegelapan. Itu berarti petunjuk isyarah itu, dik. Nah, maksud dari petunjuk itu, kau tidak akan pernah mendapatkan apapun, Menemukan apapun selagi kau masih ketergantungan di dalam gelap. kau tidak akan pernah menemukan hal apapun selagi kau masih ketergantungan dengan kegelapan. Oh, paham, dik. Maksudnya ketergantungan dengan gelap berarti kan pencahayaan kita yang jadi masalah mungkin. Oh, berarti maksudnya jika kita di dalam kegelapan masih tergantungan dengan sesuatu, Iya. tidak akan menemukan apapun. Oh, ini, dik. Kita ganti pencahayaannya baik. Kau bawa alat bantu penerangan selain senter enggak? Ya biasa lilin mas, yang selalu disediakan kan lilin. Oh iya, itu buat cadangannya ya sini. Nyalain. Kamu matiin itu nih, senter ya. Bentar mas. Pantas yo. Kita tidak menemukan apapun karena kita menggunakan cahaya senter. Dengan lilin kan kau biasa kan ekspor, kita kalau ada apa-apa pakainya lilin mas. Aduh. Korek kan sih? Nah. Dulu. Ini nanti nggak dapat gambar apa-apa mas. Adalah sedikit-sedikit, yang penting kan tujuan kita kan bis yuk. Coba matiin lampunya. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan gelap banget mas. Hah? Gelap banget. Gelap. Masih kelihatan nggak? Ya kelihatan kalau dekat. Assalamualaikum. Allah, jalannya licin banget mas. Habis hujan soalnya. Kelihatan nggak? Kelihatan, mukanya jangan kelihatan. Cuma yang nggak kelihatan itu jalannya loh, harus raba-raba. Astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullah. Allah. Ya Allah. Kok suasana sama hawanya berbeda sih mas? Kayak anginnya kayak dingin tapi gimana ya? Iya, jadinya merinding banget loh mas. Pelan-pelan ya, Dik. Diam, Dik, diam. Tuh,
Anginnya. Ada suara, Dik. Iya mas. Kau tidak akan pernah menemukan jawaban. Kehidupan hanyalah sebuah bayangan. Maksudnya apa ya mas? Kita akan pernah menemukan sebuah jawaban. Kehidupan hanyalah sebuah bayangan. Kau bersusah payah mencari sesuatu yang tidak ada. Mengapa kau bersusah payah mencari sesuatu yang tidak ada? Oh, ini filsafat, Dik. Filsafat gimana maksudnya? Suaranya dari mana sih, Yo? Suaranya dari mana, ya Allah? Oh, aku sekarang harus paham, Dik. Gimana, Mas? Tadi ucapannya gimana tadi? Kau tidak akan menemukan apapun. Kehidupan hanyalah sebuah bayangan. Itu filsafat, Dik. Itu yang artinya sebenarnya adalah sebuah ujian batin. Ujian batin, maksudnya gimana? Ya, itu ujian batin. Jadi kita itu seringkali ditakuti dengan pikiran kita sendiri. Iya kan? Iya, iya. Kita sering takut dengan pikiran kita sendiri, padahal realitanya tidak seperti itu. Kebanyakannya. Terus kita harus gimana, Mas? Kamu ikut saya. Ini harus dijawab suara-suara seperti ini. Hei! Saya tidak pernah takut dengan kalian yang semua ada di sini. Saya datang ke sini untuk mencari hakikat kehidupan yang sejati. Bukan untuk mendengarkan suara-suara ketakutan yang dibuat oleh kalian. Kalau kalian berani, wujudlah di sini. Temui saya. Pasti muncul, Dik. Pasti muncul. Cari ayo. Mana? Kau pikir saya takut? Kamu udah paham maksudnya nggak, Dik? Paham, paham, Mas. Enak. Pantas saja, Mas, tadi dengan hawa-hawa seperti itu kita merasakan Iya. bisa. Memang ujian batinnya kita itu ditakut-takuti seperti itu. Paham. Aku pernah mendapatkan pelajaran ini soalnya. Gimana, Mas? Hei! Kau pikir aku ini takut atau bagaimana? Mana tunjukkan wujud-wujud dari kalian?
Jangan cuma bersuara. Kalau cuma bersuara, kurang menakutkan. Oh, hawanya berubah langsung, Mas. Hawanya berubah langsung. Panas angin. Ya, angin langsung panas ya teman-teman. Kameraman nyalakan nggak sih? Udah nyalakan sih tadi. Cuma ya gambarnya minim kayak gini sebentar dulu. Awas, awas. Angin. Subhanallah. Mas, Subhanallah. Allah Akbar. Jangan lari, Dik. Ya. Jangan lari, Dik. terus kita cara melawannya gimana, Mas? Jangan lari, kita duduk justru. Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sirullah. Wujudullah. Ya ilaha wa na'ikum innasul. Jika kau adalah bentuk ketakutanku, minggirlah dari tempat ini. Saya tidak takut denganmu. Saya tidak takut denganmu. Saya takut. Saya tidak takut. Saya tidak takut denganmu. Saya takut denganmu. Saya tidak 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 takut denganmu. Lulus, Dik. Berhasil, Dik. Alhamdulillah. Maksud nggak pelajarannya bisa diambil? Ya intinya ketakutan yang ada di dalam diri kita itu akan menghancurkan semuanya, Mas. Ya, itu satu. Yang kedua, kita seringkali takut dengan pikiran kita sendiri. Pikiran kita yang melebihkan sesuatu hal yang pada kenyataannya tidak menakutkan yang kita pikirkan. Di dalam hidup ini,
kuncinya satu, slow, santai, Di setiap masalah, tenang. setiap masalah apapun kita jangan takut, kita hadapi. Ya, tenang. Ya, karena di dalam ketenangan ada sebuah kesadaran. Dan di dalam kesadaran ada Tuhan di dalamnya. Itu. Awal saya duduk itu Mas, itu juga tadi saya benar-benar rasa kayak kita mau dimakan gitu loh Mas. Sesak nafas aku Sesak. tertekik ini kok. Tertekik. Oh, ini udah berhasil sih senter nyalain, nggak apa-apa. Ini nyalain nggak Nggak apa-apa. apa-apa, nggak apa-apa. Berarti nanti kita bisa mendapatkan informasi apapun setelah ini di Nah ya ini kan ujian di titik ini. Baik ya teman-teman. Mungkin ini terlihat konyol dan lucu, namun percayalah teman-teman, ini mengandung sebuah makna. Kita seringkali takut dengan pemikiran kita sendiri. Kita membayangkan sebuah masalah itu seolah-olah sangat memenang, dibesar-besarkan oleh pikiran kita sendiri. Padahal terkadang kenyataannya tidak menakutkan yang ada di pikiran kita. Ya. Maka dari itu, tetap tenang, karena di dalam ketenangan ada kesadaran, dan di dalam kesadaran selalu ada Tuhan di dalamnya. Ayo lanjut. jika kita menjalankan ataupun mengamalkan apa yang kita dapatkan malam hari ini di kehidupan, misalkan contohnya kita mendapatkan suatu masalah yang besar, dengan kita tenang kita kan bisa berpikir dan memikirkan cara untuk menemukan solusinya ya Mas ya. Dia jawab, saya tidak takut denganmu, saya akan lawan kamu. Maksudnya lawan pikiran kita sendiri. Yo. Nah ini kita nyalain terus dah Mas. Nggak apa-apa. Nanti kalau gitu kita nggak salah Iya. penyalaan saya. Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Apa Mas? Apaan? Ayo. Cek kemana dinyalakan. Udah. Baik teman-teman, mungkin ini adalah jawaban dari ujian yang sudah kita lalui tadi. Ayo kita ketemu. Kira-kira itu bawa apa sih Mas? Pegang apa bercahaya warna ungu. Batu. Cek. Allah subhanallah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perkenalkan Eyang, saya Ganang dan saya adalah murid dari Petapa Gandawasesa. Baik Eyang, terima kasih. Assalamualaikum Eyang. Saya Eyang, saya adalah murid dari Petapa Gandawasesa yang sedang mencari hakikat ilmu sejati sastra Cendra. Kau telah berhasil melewati kegelapan dan melawan ketakutanmu sendiri. Namun, itu semua hanyalah sebuah permulaan. Apakah kau siap menerima ilmu yang lebih tinggi? Insya Allah saya siap Eyang. Saya ingin mengetahui dan belajar mengenai hakikat ilmu sejati dan ingin menguasai ilmu sastra Cendra. Sastra Cendra
bukan hanya sekedar ilmu, namun sastra Cendra hanya bisa dipahami oleh mereka yang benar-benar siap. Banyak yang datang dengan keinginan besar, namun mereka tidak dapat berhasil untuk mendapatkannya. Apakah kau siap untuk mendapatkannya? Saya siap, Yang. Adanya saya sudah sampai melangkah sejauh ini dan berada di tempat ini, itu pertanda saya siap segala resikonya yang akan menghadang saya. Baik. Temukanlah titik keseimbangan di dalam dirimu dan temukan jawabannya. Apa jawaban yang kau dapatkan? Kita tidak akan pernah bisa memaksakan diri kita untuk melawan dunia. Namun, kita hanya bisa untuk mengikuti dari dunia ini yang selalu bergerak setiap harinya. Tadi, saya serasa dilempar di tengah-tengah sebuah samudera yang sangat deras ombaknya. Di situ saya merasa kesulitan. Semakin saya melawan ombak itu, semakin pula ombak itu akan menghanyutkanku. Namun, dengan cara saya mengikuti dari arus ombak itu, di situ saya merasakan sebuah ketenangan dan tidak merasakan capek yang berlebihan. Kau sudah sedikit mengetahui mengenai ilmu kehidupan. Namun, itu semua belum cukup. Lihatlah ini. Saya telah membuka sastra langit. Dan ini semua adalah aksara-aksara langit. Hanya mereka yang sudah tidak memikirkan duniawi yang akan dapat memahami sastra langit. Lalu, apa tugas saya, Yang? Bacalah
Aksara-aksara langit ini saya tidak paham bentuk-bentuk angka serta huruf itu, yang saya benar-benar tidak bisa membacanya. Jika kau ingin dapat membaca aksara langit ini, janganlah kau membaca dengan matamu, bacalah dengan hatimu. Segala sesuatu memerlukan sebuah keseimbangan. Hidup bukan hanya sekedar mengejar, namun juga harus menerima. Layaknya pohon besar di depan saya ini. Kau rela tertekan oleh angin yang menerpa. Kau ikhlas mendapatkan itu semua. Begitu juga dengan air. Air akan mencari jalannya sendiri. Dari apa yang kau ucapkan barusan, maknailah dan bacalah aksara langit ini.